Saudara, penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan penerbitan Perpetual Promissory Note (PPN) menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gi melecehkan hasil audit investigasi BPK. Kian Gi menegaskan hasil audit BPK ditemukan sejumlah BLBI yang disalurkan secara menyimpang. Dengan penerbitan PPN, maka semua BLBI menjadi beban pemerintah dan laporan BPK menurut Kwik tidak dianggap lagi, padahal BPK adalah lembaga tinggi negara. Surat utang pemerintah kepada Bank Indonesia yang diterbitkan untuk jangka waktu tak terbatas dan tanpa bunga atau PPN merupakan rekomendasi tim panel BLBI yang dipimpin Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Paul Volcker. Kwik juga berkata, pemerintah memang tidak mempunyai dana untuk menanggung BLBI, namun pemerintah tidak dibenarkan menanggung seluruh beban BLBI senilai 144,5 triliun rupiah. Ya itu yang saya katakan, itu penyelesaian apa? Paul Volcker boleh hebat, bekas mantan gubernur Bank Sentralnya Amerika, tetapi itu dia kan pendahulunya Alan Greenspan, tetapi itu adalah kertas yang tidak ada nilainya. Kemarin saya masih mengatakan kepada anda sekalian seperti ini itu kertas WC, tetapi setelah saya pikir enggak, lebih rendah dari kertas WC, karena kertas WC harus beli kan kita, ada duitnya yang bayarnya, enggak ada nilainya, jadi lucu, ini lucu sekali itu. Dalam pertemuan tersebut, Kwik juga menguraikan kesalahan-kesalahan IMF mulai dari likuidasi 16 bank, menghimbau kepada perkumpulan pengacara kepailitan untuk mengorganisir tuntutan hukum dan gugatan kepada pengadilan internasional atas kesalahan IMF terhadap Indonesia guna mencegah bangsa Indonesia dari satu kehancuran. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Daerah TVRI. Segera kita memasuki sesi dialog, namun sebelumnya ikuti dahulu pariwara berikut ini. Tolong, aku panas dalam. Hah? Buka. Ih, malu dong. Kipas. Nanti masuk angin. Kulkas. Aduh, malah masuk kulkas. Gimana? Kok bingung sih? Kan ada La Segar. La Segar diramu dari bahan alami. Minum La Segar, gejala panas dalam jadi segar. Minum La Segar, panas dalam jadi segar. La Segar, segar. Saudara, berbagai kasus perbankan seperti BLBI mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 650 triliun rupiah. Hingga kini belum tuntas penyelesaiannya melalui proses hukum yang tengah dilaksanakan. Padahal kepada para pengusaha itu telah diberikan berbagai kemudahan, di antaranya perpanjangan waktu pembayaran dan pemotongan bunga hutang. Namun hasilnya ternyata belum maksimal. Bila penyelesaian utang-utang itu tidak segera dituntaskan, bukan saja dapat membangkrutkan negara dengan hutang yang semakin besar, melainkan juga mengurangi kepercayaan pihak asing kepada Indonesia. Bedah kasus mengenai perbankan tersebut kami akan bahas bersama praktisi hukum ekonomi Bapak Petrus Loyani, Sarjana Hukum. Ya. Baik, selamat siang Pak Petrus. Terima kasih sudah hadir ke studio kami. Ini kita bicara soal pembenahan kejahatan perbankan, mungkin lebih tepat kita sebutnya. Di tengah situasi perekonomian yang sedang habis-habisan, kemudian juga penundaan terhadap tunjangan fungsional para guru, tapi kejahatan perbankan nampaknya kian merajalela. Komentar Anda? Ya, saya kira masalah BLBI ini bukan hanya sekedar kejahatan perbankan. Menurut hemat saya, ini merupakan suatu kegagalan yang sangat fundamental dari performance pemerintahan, khususnya pemerintahan di Orde Baru. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang tetap harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi saya melihat ini bukan hanya sekedar kasus perbankan atau kejahatan perbankan, tapi merupakan suatu kasus yang sudah sangat besar sekali dan fundamental sekali, yaitu performance pemerintahan. Itu yang menjadi permasalahan dasar. Jadi memang sudah tingkat kompleksitasnya akumulatif dari masa lalu dan nampaknya terbebani oleh pemerintahan pada hari ini. Tapi pemerintahan pada hari ini kurang-kurangnya menurut Pak Petrus sudah ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah seputar ini?
kejahatan perbankan ini? Ya, yang saya lihat adalah bahwa penyelesaiannya selalu bersifat parsial dan tidak tuntas dan tidak menunjukkan suatu penyelesaian yang mendasar. Ya. Nah, pendekatan terhadap BLBI tidak bisa hanya didekati dengan secara parsial atau pendekatan secara fragmentis demikian. Tetapi ini persoalan BLBI harus didekati dengan suatu pendekatan yang holistik, pendekatan yang sungguh-sungguh komprehensif dan menyeluruh. Nah, itu persoalan yang sangat mendasar, gitu. Ya, ini kalau kita perhatikan, ini kan banyak sekali pengusaha yang seharusnya membayar hutang, begitu ya. Ada banyak nama sekali saya kira yang bisa kita sebutkan, tapi menunda-nunda. Ini persoalannya ada di mana ini Pak Petrus? Ada persoalan di tingkat para pembuat kebijakan dan para eksekutornya, atau pada tingkat peraturan yang memang tidak bisa menyentuh mereka? Ya, saya kira yang harus dikritisi adalah pembuatan kebijakan. Gitu. Jadi treatment terhadap permasalahan ini. Ini sebuah kasus besar, tetapi treatment terhadap kasus ini sangat-sangat kurang rasional dan kurang komprehensif. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah selalu bersifat sangat fragmentis dan sangat kasuistik. Padahal ini pendekatan seperti ini, kebijakan seperti ini harus sungguh-sungguh suatu kebijakan yang mendasar. Pertama, kita melihat bahwa untuk melihat apakah ini benar-benar utang ini dapat kembali atau tidak, ini kan harus lebih dahulu dilihat ini bagaimana treatment terhadap obligor-obligor ini. Ya kan? Itu sudah ada identifikasi mana yang kooperatif, mana yang tidak kooperatif dan sebagainya. Nah, permasalahannya sekarang mengapa treatment terhadap mereka itu terkesan demikian terkatung-katung, demikian lambat dan demikian diskriminatif pada waktu-waktu yang lalu dan demikian memanjakan. Yang disebut memanjakan ini seperti apa maksudnya? Perlakuan yang tergolong lunak, tergolong istimewa, yang terlalu bertili-tili. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi katakanlah para obligor nakal semacam ini? Ya, itu harus ada suatu kejelasan sikap. Ya, mau diapakan mereka ini? Apakah mereka ini sungguh-sungguh masih memiliki harta, memiliki aset yang cukup, ataukah memang mereka sendiri memang benar-benar sudah bangkrut? Ini harus ada disclosure, harus ada keterbukaan yang sangat jelas dari pemerintah terhadap mereka ini. Tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu Pak Petrus. Tapi ternyata misalnya ada capital flight, pelarian modal, dan ini persoalan dan tidak bisa dilacak seringkali. Komentar Anda? Justru itu, saya kira pendekatan yang pertama harus dilakukan bukan hanya sekedar compliance audit terhadap mereka, bukan hanya sekedar audit investigasi, tapi lebih daripada itu, bila perlu dilakukan fraud auditing, audit kecurangan. Tapi untuk masalah capital flight sendiri, apa sudah ada aturan main yang mengatur bahwa memang tidak boleh modal itu dilarikan ke luar negeri? Ini kan masalah moral obligation. Kalau mereka masih punya utang, bagaimana pada sisi yang lain mereka melarikan modal mereka ke luar negeri? Ini kan persoalan tanggung jawab, kan persoalan kewajiban. Kewajiban hutang itu bukan hanya kewajiban finansial, tapi sekaligus kewajiban hukum. Ini artinya tidak cukup keras pemerintah, tidak cukup tegas menghadapi? Saya kira demikian gitu. Ya, ini ada kekhawatiran juga. Kalau terlalu keras juga, jangan-jangan nanti malah betul-betul lari dan uang itu bahkan tidak kembali sama sekali. Ini kan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Iya, kita selalu semacam seakan-akan dihadapkan pada satu dilema bahwa dengan memperlakukan mereka secara keras, apakah utang dapat kembali? Tapi pertanyaan sebaliknya juga dapat kita kemukakan, apakah dengan bermanja-manja seperti ini, apakah efektif? Ini ternyata kan tidak ada keefektifannya sampai saat ini. Dari kabinet sendiri kan nampaknya juga ada persoalan antar menteri misalnya. Ini yang saya kira akan memperrunyam keadaan lagi. Ya, kita jelas sekarang lebih transparan lagi bagaimana kebijakan Pak Kwik, pemikiran Pak Kwik yang sangat berseberangan dengan pemikiran Menko Ekonomi Pak Jatun pada sisi yang lain. Ini memberikan suatu fenomena yang sangat menarik kembali dan sangat unik gitu. Karena apa? Pada satu sisi Pak Kwik itu adalah orang dalam kabinet sendiri, bagian daripada kabinet gotong royong itu sendiri. Tapi pada sisi yang lain dia memberikan dissenting opinion terhadap kebijakan publik kabinet gotong royong sendiri. Jadi memang ini akan ada suatu implikasi yang parah, yang sebenarnya ini Pak Kwik bukan hanya against Pak Jatun, tetapi juga against Presiden, karena persoalan kebijakan publik itu pertanggungjawabannya adalah Presiden. Dan ini sangat unik, sangat menarik. Bagaimana dulu persoalannya sesungguhnya? Jadi sehingga Kwik Kian-gi katakanlah yang ingin bersikap tegas, tapi menghadapi masalah kendala yang luar biasa. Kita melihat bahwa Pak Kwik sekarang kan seakan bekerja sendiri dan bekerja di luar frame, di luar real kabinet, melawan arus kabinet. Karena itu pertanyaan-pertanyaannya begini,
ada agenda politik apa di balik benak Pak Kwik? Itu pertama. Ya. Yang kedua, kalau Pak Kwik tidak setuju dengan kebijakan publik recovery ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, maka resep praktis lain apa yang ditampilkan oleh Pak Kwik sebagai alternatif jalan keluar untuk menanggulangi utang yang sudah demikian berat. Ya. Nah, pada sisi yang lain, ini akan ada implikasi politik, yaitu bahwa Presiden akan dihadapkan dua kemungkinan. Dia melakukan reshuffle atau mengganti Pak Kwik atau mengganti Pak Jatun, atau sebaliknya, sebaliknya dia melakukan membiarkan keadaan ini dan akibatnya kredibilitas presiden atau bahkan bunuh diri akibatnya dari kabinet gotong royong sendiri. Ya, ini kalau kita perhatikan ini kan Pak Kwik berseberangan pada akhirnya dan kita bicaralah soal agak yang agak lebih realistis dalam konteks bahwa ada tekanan internasional. Kita tidak tahu misalnya Pak Kwik menyebut IMF memberikan tekanan kepada pemerintah dan melakukan investasi yang merugikan pemerintah negara. Komentar Anda sendiri bagaimana? Dan memang Pak Kwik kan semenjak lama dikenal kritis terhadap IMF. Iya, saya kira begini, kan kebijakan apapun dari IMF, apakah itu merugikan atau tidak, merupakan tekanan atau tidak, de facto dan de jure kita tahu itu sudah merupakan suatu mutual agreement, kesepakatan. Dan pemerintah menerima itu. Ini kan ini harus ada konsistensi kan. Ya, tapi Pak Petrus, terakhir kan Pak Kwik siap untuk mengajukan class action dan siap menjadi saksi ahli. Iya, ini persoalan. Kita memperhatikan juga dengan seksama apakah setiap kebijakan kemudian dilakukan seperti ini, bagaimana dampak lebih jauh nanti. Ya. Persoalannya mengapa pada tingkat pembuatan keputusan itu sebelum keputusan ini terjadi sudah dilakukan peperangan lebih dahulu, sudah dilakukan suatu wacana dan pembahasan yang luar biasa terbuka dan luar biasa hebat lebih dahulu. Ya. Nah, kalau setiap kebijakan publik yang sudah dilakukan dan ini harus diamankan, kemudian ditinjau kembali, dilakukan suatu aksi hukum. Kemudian kalau ini kemudian katakan saja aksi hukum ini tidak efektif, kalau menjadi efektif, lalu di mana letak kepastian hukumnya? Ya. Ini akan dilema juga nampaknya. Menjadi dilema kembali. Ini persoalan besar yang tidak bisa hanya dibuat bersandiwara seperti ini. Semua pihak harus berpikir secara dingin dan konsepsional. Ya, langkah apa yang harus dilakukan untuk katakanlah kalau saya merujuk dari apa yang dikatakan Pak Petrus sebagai reshuffle ini ternyata kan berimplikasi kepada persoalan visi kabinet melihat ini begitu ya. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, itu saya melihat harus melakukan reevaluasi terhadap setiap kebijakan publik ini, di mana dilakukan analisis di mana keuntungan dan kerugian, lalu di mana segi-segi yang harus diperbaiki, begitu kan? Mungkin kita tidak bisa sedrastis yang dikehendaki oleh Pak Kwik memutus hubungan dengan IMF. Tapi dengan kita sudah rugi 650 triliun Pak Petrus. Oh iya, tapi jangan lupa kerugian itu adalah lebih banyak faktor internal kita. Dan juga faktor masa lalu juga. Iya, faktor masa lalu itu jangan lupa. Jadi bahwa itu tidak bisa dilihat secara membabi buta dan seakan-akan harus di cut off sekarang. Tapi membiarkannya juga kan punya persoalan dan implikasi serius juga buat pemerintah. Saya kira tidak membiarkan. Persoalannya adalah mencari solusi yang tidak dalam tingkat ekstrim, yang tidak dengan serta-merta, yang tidak dengan sekonyong-konyong. Nah, kebijakan yang seperti ini diperlukan revaluasi. Dicari benar-benar bagaimana yang sifatnya tetap dapat mengamankan outstanding utang, tetapi pada sisi yang lain kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kehebohan tersendiri. Ini begini, sebenarnya sudah terbangun suatu hubungan internasional yang lumayan baik. Kemudian kalau seperti ini secara tiba-tiba putus lagi, akan ada implikasi politik hubungan luar negeri kembali, akan menjadi rusak kembali, selain implikasi politik dalam negeri. Ini semua memiliki implikasi, apapun ininya, implikasi politik sangat besar. Sangat besar, karena itu harus dilakukan suatu reevaluasi yang sungguh terbuka, yang sungguh mendalam, lalu baru dilakukan alternatif keputusan. Pendekatannya mungkin bahasanya adalah pendekatan yang moderat. Tapi persoalannya begini Pak Petrus, ternyata kan semata-mata bukan persoalan moderat, tapi mungkin ada kepentingan dari elit, atau Anda melihat ada indikasi ke arah itu. Jadi para obligor juga menjadi sangat nakal karena memang merasa dilindungi. Ada indikasi ke arah sana atau karena itu pemerintah kita harus mulai dengan melakukan satu keterbukaan gitu ya. Perlakuan treatment terhadap obligor, bahkan bila perlu dilakukan fraud auditing. Itu untuk membuktikan keseriusan treatment pemerintah terhadap mereka. Jadi harus dihapuskan suatu kesan perlakuan yang memanjakan. Tetapi tidak bisa juga dengan sekonyong-konyong mengatakan ini hanya IMF yang dituding sebagai suatu biang keladi, karena kehadiran IMF itu adalah kita yang mengundang, jangan lupa itu. Dan ini sudah LOI itu merupakan suatu kesepakatan. Tapi IMF sebagai sebuah lembaga keuangan internasional ketika memberikan uang kan juga punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap uang itu digunakan untuk apa? Begini, mungkin kita harus setback kembali kepada misalnya
misalnya Paris Club ya, di mana pada waktu itu kita tidak mau ditempatkan, diposisikan sebagai negara miskin, ya kan? Dan karena itu implikasinya kita tidak mau ada kebijaksanaan write-off gitu kan, dihapuskan hutang karena itu menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara termiskin. Kita minta rescheduling, kita minta penjadwalan ulang yang lebih panjang dan sebagainya. Nah, resikonya apa? Resikonya sekarang adalah melakukan pembayaran, menerima kesepakatan IMF. Ya, kan seperti ini. Ini jadi ada satu runtutan yang tidak bisa dilihat hanya sepenggal-sepenggal. Harus dilihat secara utuh. Baik, kalau kita bicara soal internal pemerintah kita sendiri dalam upaya menegakkan hukum, ini nampaknya juga pengadilan juga nampak sulit melakukan. Saya kira kalau dari aspek penegakan hukum kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa masih sangat buruk ya. Dan bahkan beberapa pengusaha mengklaim dirinya pilot supaya lepas dari jeratan hukum ini, bagaimana? Memang itulah sebabnya bahwa penegakan hukum di Indonesia ini memang masih sangat buruk dan jauh dari harapan. Namun ini merupakan suatu beban pemerintah bahwa harus mengagendakan begitu ya penegakan hukum dan recovery ekonomi secara simultan. Dan tentu saja kita berharap bahwa penegakan hukum akan berjalan lebih serius. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Tegus, menarik sekali diskusi kita, sampai ketemu. Terima kasih.